Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin khatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa bermuajahah. Ini kesekian kalinya saya kesini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhir hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sebelumnya mohon izin dan mohon maaf atas kesalahannya. Hadirin Fatimah rahimakumullah, surat At-Tahrim surat ke-66 itu 12 ayat di dalam Al-Quran. Tidak ada khilaf bainal ulama terkait dengan jumlah ayat, jadi 12 ayat. Kita bagi ini jadi 4 pembahasan. Yang pertama tafsir At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Kemudian At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Kemudian At-Tahrim ayat 9 dan 10. Kemudian At-Tahrim ayat 11. Sepuluh, 11. 1 sampai 5. Kemudian 6 sampai 8, 9 sampai 10, dan 11 sampai 12. Baik, hadirin Fatimah rahimahumullah, surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengambil ibrah dari surat At-Tahrim ayat pertama. Kalimat Qur'annya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Al-ayat. Allah Azza wa Jalla tegaskan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan? Jadi Nabi mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Jadi yang mengharamkan siapa? Yang mengharamkan siapa? Nabi. Yang menghalalkan siapa? Allah. Mana-mana bro? Berarti Nabi sama Allah beda atau sama? Kesimpulannya sama atau beda? Beda, karena Allah menghalalkan, Nabi mengharamkan. Kok bisa Nabi beda sama Allah? Kok bisa Nabi beda sama Allah? Jangan-jangan banyak yang beda loh, Bu. Gimana ini, Bu? Kok bisa Nabi beda sama Allah? Hadirin Fatimah rahimakumullah, para nabi secara umum termasuk Nabi Muhammad SAW itu diberikan ruang ijtihad. Diberikan ruang ijtihad. Ulang ini dulu. Para nabi secara umum termasuk Nabi Muhammad SAW itu diberi ruang ijtihad. Ijtihad itu apa artinya, Ustaz? Ijtihad itu mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk menentukan hukum. Jadi mengerahkan daya dan upaya, pikirannya, tenaganya, waktunya, semuanya untuk melahirkan suatu produk hukum yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Jadi tetap sumbernya dari Quran dan Sunnah. Nah, Nabi SAW mengerahkan daya dan upayanya untuk melahirkan produk hukum. Hadirin Fatimah rahimakumullah, ijtihad Nabi itu ada 2. Nah, ini teoritis kan ya. Ada 2. Yang pertama adalah taufiqi. Apa Bu? Taufiqi. Taufik ya, dari kalimat taufik. Taufiqi. Kalau ijtihad Nabi
domainnya adalah taufiqi, dipastikan benar. Kenapa? Karena itu intervensi Allah. Itulah yang disebutkan oleh An-Najm, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu namanya taufiqi, pasti benar, enggak mungkin salah. Pasti, kenapa? Karena itu adalah kalimat Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Makanya ijtihad taufiqi. Yang kedua disebut dengan ijtihad tauqifi. Dibolak-balik doang mau amal apa? Kalau tadi taufiqi, sekarang tauqifi. Tauqifi. Kalau ijtihad tauqifi itu latihan. Jadi Allah ngasih ruang latihan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berijtihad. Cuma kalau tauqifi kadang-kadang benar, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tapi salahnya Nabi Muhammad kira-kira dibiarkan salah atau langsung ditegur? Kalau Nabi salah, dibiarkan salah atau langsung ditegur? Kenapa harus langsung ditegur? Kenapa harus langsung ditegur? Biar salahnya tidak diikutin oleh umatnya. Maka Nabi harus segera ditegur bahwa ini salah, supaya Nabi mengganti fatwanya, berubah keputusannya. Dan itu tidak merusak kemaksuman Nabi. Itu tidak merusak kemaksuman Nabi. Itu tidak merusak status kenabian Nabi, sama sekali tidak. Nah, hadirin rahimakumullah, contoh at-tahrim ayat 1 adalah contoh tauqifi, bukan taufiqi. Contoh ijtihad yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kronologisnya gini, Nabi itu istrinya kan ada 11, meninggal 2 duluan. Namanya Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. 2 orang ini meninggal duluan. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 9. Makanya istri Nabi totalnya 11. Tambahan 1 lagi Bu. Nanti Nabi punya putra dari wanita ini, tapi beliau bukan istri Nabi. Statusnya sebagai hamba sahaya. Statusnya sebagai hamba sahaya. Ada yang tahu namanya siapa? Namanya siapa? Yang jadi hamba sahaya itu siapa? Maria Al-Qibtiyah. Maria orang Mesir. Qibtun itu artinya orang Mesir. 9 orang istri Nabi itu. Nabi SAW lagi gilirannya di rumah Saudah. Istri Nabi yang kedua namanya Saudah. Oleh Saudah Nabi disuguhi madu putih. Madu tapi warnanya putih. Dan Nabi paling suka yang namanya madu. Nabi minum madu di rumahnya Saudah. Tapi karena memang tempatnya terbuka, artinya istri Nabi bisa keluar masuk. Ternyata Aisyah melihat kalau Nabi sedang minum madu. Ketika Nabi sedang minum madu, timbul rasa cemburu seorang Aisyah. Dan ini lumrah bagi orang yang punya istri lebih dari 1, biasanya suka ada kompetisi sehat di antara para istri Nabi, para istrinya. Biasanya. Saya nggak tahu persisnya Bu, saya juga masih 1. Biasanya begitu. Ada kompetisi untuk cari perhatian. Nah, istri Nabi kurang lebih begitu. Aisyah bukan cemburu benci sama Saudah, bukan. Gak ada kebencian dalam hati istri Nabi, gak ada dengki dalam hati istri Nabi. Tapi kecemburuan itu jelas ada. Di mana masing-masing istri selalu ingin punya tempat yang spesial di hati Nabi. Ya itu biasa ya. Pokoknya pengen only one, pengen number. Nah, biasa ya, itu umum ya. Sama kan kayak ibu di sini. Sama. Gak ada beda. Aisyah lihat tuh Nabi sedang dikasih minum madu. Timbul rasa cemburu Aisyah, tapi gak berani diluapkan. Cuman Aisyah mau ngisengin Nabi itu. Cemburunya itu melahirkan aksi iseng gitu. Saya isengin Nabi ini, berkata Aisyah. Aisyah dari koalisi dulu tuh, biar kuat ini kekuatan hukumnya. Ngajaklah koalisi Hafsah dalam satu riwayat, Zainab binti Jahsy dalam riwayat yang lain. Pokoknya Aisyah tidak sendirian, ada 1 orang lagi.
Singkat cerita Bu, setelah ketemu lah koalisi, saya ambil riwayatnya Hafsah Bu, Aisyah dengan Hafsah koalisi. Kemudian dibuatlah kesepakatan, pokoknya kalau nanti ketemu dengan Nabi, kita harus bilang kalau Nabi itu bau. Padahal tuh Nabi paling tidak suka disebut bau, karena Nabi selalu menjaga penampilan. Nabi itu wangi kemana-mana. Tidak pernah Nabi itu dalam keadaan bau. Keringat Nabi itu aromanya wangi. Ya, walaupun saya belum pernah nyium ya. Keringat Nabi itu aromanya wangi, bukan bau. Bukan bau keringat pada umumnya, tapi wangi. Tahu dari mana Ustaz? Ada hadis sahih itu. Riwayat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim itu mengumpulkan keringat Nabi. Nabi lagi tidur siang, kena panas matahari, keringetan. Oleh Ummu Sulaim ditampung keringat itu, netes ke botol. Bangunlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada botol tempat keringat beliau ditampung. Beliau nanya sama Ummu Sulaim apa ini? Kata Ummu Sulaim, ini keringatmu ya Rasul. Untuk apa? Kata Nabi, untuk saya campurkan dengan minyak wangi yang akan digunakan untuk anak-anak saya. Kata Nabi, buat apa kamu lakukan seperti itu? Narju barokatana lisibiyatina. Kami mengharapkan keberkahan bagi anak-anak kami. Maka kata Nabi, sodaqti, ente benar. Tapi itu keringat Nabi Bu. Ya. Kalau diingat keringat, jangan samain sama keringat saya. Beda lagi ceritanya itu. Gak usah pakai minyak wangi, minyak tanah dia. Hadirin khairan rahimakumullah, itulah yang salah pokoknya Nabi. Maka keringat Nabi itu wangi. Ini kata Aisyah, Nabi disebut bau. Tentu Nabi tidak nyaman dengan kalimat tersebut. Singkat cerita, Bu, Nabi ketemu Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini ajidu min karihan. Saya mencium aroma yang gak enak Rasul. Nabi masih biasa Bu, ada yang komentar baru Aisyah. Bisa jadi yang salah Aisyah, yang nanti ibunya bermasalah. Ketemu lagi dengan Hafsah Bu. Kata Hafsah, ya Rasulullah, ini ajidu min karihan. Saya mencium aroma yang gak enak Rasul dari antum. Dua orang itu sudah valid ini verifikasi datanya. Maka Nabi langsung berpikir Bu, kemungkinan di dalam hati Nabi Bu, asumsi Nabi, kemungkinan aroma bau yang dihasilkan, yang dicium oleh Aisyah dan Hafsah adalah gara-gara minum madu. Karena Nabi kepikirannya ke situ, maka kata Nabi, la ashribuhu abadan. Mulai hari ini saya tidak akan pernah minum madu selama-lamanya. Itu kalimat keluar itu. Karena yang bilang adalah Nabi, bukan saya. Yang bilang Nabi. Nabi itu kan komisi fatwa. Nabi itu mufti itu. Kalau Nabi sudah bilang saya tidak akan minum selamanya, itu mengandung hukum kalau madu berubah jadi hukumnya. Kecuali kalau yang ngomong orang lain itu. Itulah yang persoalan. Tapi Nabi karena orang bicara berdasarkan latar belakangnya. Karena latar belakang Nabi adalah seorang Rasul tentunya, maka ucapan Nabi jadi hukum. Kalau Nabi bilang la ashribuhu abada, saya tidak akan minum madu selama-lamanya, titik, tidak ada lanjutannya. Bahaya itu bisa dihukum. Kalau Nabi berhenti pada kalimat itu dan Allah tidak negur, maka sampai hari ini bisa jadi hukum madu. Bisa minum madu. Bahaya kan? Maka Allah langsung tegur. Kenapa? Karena Nabi spontanitas. Nabi tauqifi, Nabi berijtihad dengan spontan dan ijtihad Nabi keliru. Kenapa? Allah telah menghalalkan madu. Allah tidak menghendaki madu berubah hukumnya jadi haram. Maka turunlah At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang sudah Allah halalkan? Halal diharamkan, dosa Bu? Halal diharamkan, dosa tidak? Dosa. Haram dihalalkan, dosa tidak? Jadi sama-sama hati-hati itu. Jangan mudah menghalalkan apa yang Allah haramkan, jangan mudah mengharamkan apa yang Allah hukumnya sama itu, dosa. Saya ulang, hukumnya sama dengan dosa. Haram dihalalkan, dosa.
Khamr dihalalkan, dosa. Zina dihalalkan, dosa. Halal diharamkan, dosa. Maka kalau tidak tahu, mending jawab tidak tahu. Ibu, ini hukumnya apa ya? Itu hati-hati Bu. Bisa jadi kalau kita mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan, berat itu hisabnya. Kalau memang nggak tahu, bilangnya nggak tahu saya. Selesai. Hati-hati. Kalau ada khilaf bagaimana di kalangan para ulama? Kata ulama A halal, kata ulama B haram. Kan ada bu perbedaannya. Contoh kepiting, halal haram. Kepiting bu, halal haram. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Nah, yang haram apa bu? Kepiting. Jadi kan ada hukumnya antara halal atau haram. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Itu khilaf dengan ulama. Khilaf. Nama khilaf itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi nggak usah dibikin saklek kalau memang ternyata ada perbedaan pendapat. Tapi kalau khamr, kalau zina jelas saklek tuh, tidak ada pendapat para ulama yang berbeda. Sampai hari ini nggak ada ulama Ustaz khamr itu halal kalau dikit, nggak ada. Ustaz zina juga halal kalau dikit, nggak ada. Zina apa dikit-dikit. Tapi kalau hukum yang lain yang masih diperdebatkan, dia akan diperdebatkan di kalangan para ulama. Ibu pilih yang haram monggo, ibu pilih yang halal ya silakan. Yang penting punya argumentasi. Contoh yang lain bu, kodok halal haram. Halal haram. Saya baca fikih bu, ternyata kodok itu haram bukan dimakan. Haramnya jangan dibunuh. Jadi haram dibunuh. Ibu kalau mau makan kodok boleh, asal dibunuh. Ya. Keluarin, hidup-hidup. Ya. Ya itu dia masalahnya. Mana ada makan kodok hidup-hidup bu? Kan halal ya, makan hidup keluar hidup. Dikira makan kangkung bu. Makan genjer kan mungkin baju gitu. Makan genjer keluar genjer. Saya lanjut. Hadirin rahimahumullah, itu ijtihad Nabi. Kalau taufiqi dipastikan benar, kalau tauqifi ada kemungkinan keliru. Dan ijtihad Nabi yang lain juga banyak tuh. Tidak hanya surat At-Tahrim saja. Misal surat Al-Anfal ayat 67. Itu ijtihad Nabi yang keliru. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 67. Di situ dijelaskan ketika Nabi punya tawanan perang pasca perang Badar. Nabi punya tawanan perang. Turun ayat karena memang tidak boleh punya tawanan perang. Kata Allah Azza wa Jalla, "Maka lin nabiyyi ayyakuna lahu asra." Tidak pantas seorang nabi punya tawanan perang. Ditegur dulu sama Allah, salah ke Nabi. Al-Anfal ayat 60. Satu lagi itu surat At-Taubah surat ke-9 ayat 80 sampai 84. Surat ke-9 ayat 80 sampai 84. Tentang apa kekeliruan Nabi ketika Nabi mensolatkan tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah tidak setuju Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Tidak boleh kamu wahai Muhammad sekali-kali mensolatkan orang munafik selamanya. Nah, kamu pun mensolatkan orang munafik tidak boleh berdasarkan At-Taubah ayat 84. Itu kekeliruan karena Nabi mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, maka ditegur oleh Allah. Itu beberapa ijtihad Nabi yang dikoreksi oleh Allah Azza wa Jalla. Saya lanjut dulu, masih At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Di ayat keduanya dan ayat ketiga. Wa in asal nabiyyu ila ba'di azwaji hadisan. Jadi kalau Nabi ngasih tahu rahasia, Nabi ngasih tahu rahasia kepada sebagian istri-istri Nabi, maka rahasia itu jangan dibocorkan, jangan ember.
Ini larangan, jangan sampai membocorkan rahasia suami. Rahasia yang dimaksud apa, Bu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan kamar bagi tiap-tiap istrinya. Kamarnya Aisyah, kamarnya Hafsah, kamarnya Saudah. Masing-masing punya kamar. Suatu hari, ini mohon maaf ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak ibadah Maria Al-Qibtiyah di kamarnya Hafsah. Selagi Hafsahnya sedang tidak, Hafsah pulang ketahuan. Nabi kaget tuh karena ketahuan. Nabi ngajak Hafsah ngobrol. Kata Nabi, tolong jangan ceritakan peristiwa ini kepada yang lainnya. Hafsah mengiyakan saat itu. Tapi kemudian cerita ke Aisyah, cerita ke yang lain, heboh nggak tuh? Wah, Nabi ini. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi sudah tegaskan jangan cerita, malah cerita. Itu kalimat wa'id asalan nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan. Jadi nggak boleh diceritakan. Sebisa mungkin itu. Termasuk juga rahasia suami kita nanti. Kalau punya rahasia, entah itu kekurangan atau apapun itu, tolong jangan diceritakan kepada siapapun. Itu konsumsi pribadi. Jangan cerita-cerita. Ustaz, suami saya begini. Kalau empat mata dengan Ustaz dan dalam rangka nyari solusi, silahkan. Dalam konteks konsultasi monggo. Tapi harus betul-betul dijaga kerahasiaan. Ini konsultasinya sama tiap orang, Bu. Tetangga mana ada konsultasi, tetangga kiri ada konsultasi, sampai ujung gang, Bu, konsultasi lagi. Akhirnya satu kampung. Nah, ini masalah ini. Tolong ini harus sekali lagi menjadi perhatian, Bu. Sebisa mungkin rahasia pasangan ya, tidak hanya pasangan suami, para suami juga. Ini ada suami juga. Para suami juga harus menjaga rahasia istri. Karena kalimat Al-Baqarah 187 ditegaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum, pasangan dalam kurung istri adalah pakaian bagi suami. Wa antum, dan para suami pakaian bagi para istri. Fungsi pakaian menutupi kekurangan, menutupi aib, menutupi aurat, menutupi sesuatu yang bikin malu kalau kelihatan. Kan aurat itu kalau kelihatan malu. Maka kita menutupi itu dengan pakaian. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istrinya. Tutup serapat mungkin kekurangan pasangan. Allah melaknat jika ada seorang pasangan menceritakan aib pasangannya setelah aktivitas semalaman, terus diceritakan kepada orang-orang aibnya, maka Allah melaknat orang itu. Ini hati-hati itu. Kalau memang ada kekurangan, sampaikan saja kepada yang bersangkutan. Bisa nggak di-upgrade? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sabarlah. Ya gimana lagi kalau nggak bisa di-upgrade? Tidak sabarlah, mau apa lagi? Ya, sabar saja dulu. Mudah-mudahan ada solusinya. Nabi pernah dapat curhatan dari Hindun, istrinya Abu Sufyan. Kata Hindun, Rasul, suami saya mau pelit banget. Susah banget kalau ngasih resiko dapur, pokoknya pelitnya kagak nahan dah. Kata Hindun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Hindun, Rasul, boleh nggak kalau saya ngambil uang suami tanpa izin suami, tapi dikit? Kata Nabi, boleh, tapi sekedarnya, hanya untuk memenuhi resiko dapur. Itu ketika suaminya sangat pelit, misalkan gini pelit itu, belanja harian itu 100.000, ngasih cuma 50.000, kan kurang gitu. Sedangkan uangnya memang masih ada, ya kalau nggak ada uang lebih persoalan. Uang suami nggak ada, tadi udah nggak usah diapa-apain gitu. Tapi kalau masih ada, cuma karena alasan pelit, bukan karena alasan yang lain, itu diizinkan oleh Nabi. Tapi mohon dipahami, alasannya sangat pelit. Saya yakin suami ibu nggak sepelit itu lah. Bagus, saya yakin nggak sepelit itu. Tinggal bilang, bang, semuanya serba naik, minyak naik, bensin naik, belanjanya susah bang sekarang. Apa suaminya pasti ngerti lah bu.
tambahin resiko dapur. Hadirin tempat rahimakumullah, itu tentang rahasia. Yang ketiga, ini peristiwa ketiga, masih berhubungan dengan resiko dapur. Istri-istri Nabi menuntut tambahan resiko dapur. Ibu bisa bayangkan istri Nabi demo pengen tambahan resiko dapur. Keren ini. Ternyata tidak hanya menimpa wanita biasa saja. Istri-istri Nabi pun sama meminta resiko dapur. Terutama setelah Islam menang di mana-mana. Ghanimah sudah mulai mengalir ke kota Madinah. Setelah Ghanimah mengalir ke kota Madinah, kan biasalah ibu-ibu ketika melihat suami sudah bawa gaji lebih besar, kan kepikirannya kan macam-macam bu ya. Kayaknya bagus nih kalau nambah resiko dapur. Jangan waktu mulu nih, kali-kali restoran. Ajar dulu. Dan istri Nabi pun menuntut hal yang sama. Saya tanya dulu, dalam konteks istri Nabi wajar tidak minta tambahan resiko dapur? Makanya suara hati dulu. Ini pelan-pelan langsung mundur kan. Bahaya. Ganti pertanyaannya bu, kalau ibu-ibu minta tambahan resiko dapur, ibu-ibu nih minta tambahan resiko dapur dengan kondisi serba naik, boleh tidak atau wajar tidak ibu-ibu minta tambahan resiko dapur? Balik lagi ke Nabi bu, wajar tidak istri Nabi minta tambahan resiko dapur? Susah wajar. Ibu nanti bilang wajar karena nyari pembenaran bu ya. Biar ada rujukan gitu, si Nabi aja nyari tambahan resiko dapur pak. Saya jawab dulu ya, istri Nabi tidak wajar minta tambahan resiko dapur. Kalau ibu wajar, tapi istri Nabi nggak boleh bu. Makanya kalau ibu wajar silakan, ibu mau bebas monggo gitu silakan saja. Tapi yang penting memang betul-betul memang butuh resiko dapur ditambah. Dan lihat kondisi suaminya lebih dahulu. Jangan maksa juga dia nanti bisa terasa daripada. Ya, poinnya adalah istri Nabi tidak boleh minta tambahan resiko dapur. Dan itu mengganggu perasaan Nabi. Selama beberapa bulan Nabi tidak menyentuh para istri Nabi. Tidak disentuh sama Nabi. Gara-gara minta tambahan resiko dapur. Kenapa Ustaz istri Nabi kok tidak wajar minta tambahan resiko dapur? Nabi, format hidup Nabi adalah sederhana. Sangat sederhana itu pola kehidupan Nabi. Jadi Nabi tidak punya catatan sejarah harus kaya, itu enggak ada. Ada orang yang menggadang-gadang Nabi kan Ustaz orang kaya dulu sebelum pemboikotan Nabi oleh orang-orang Mekah. Setelah pemboikotan kota Mekah, Nabi jatuh miskin semiskin-miskin. Setelah itu nggak ada lagi kekayaan bagi Nabi. Nabi bisa kaya tidak usah? Bisa. Terus kenapa Nabi tidak kaya-kaya? Nabi memilih miskin. Saya bilang begini, Nabi memilih miskin. Maka Nabi bilang ke Aisyah, kalau aku mau gunung Uhud jadi emas. Kalau saya mau gunung Uhud tuh ya, gunungnya nggak cuma satu, itu gunungan Uhud. Kalau saya minta kepada Allah tolong jadikan gunung Uhud jadi emas itu gunung Uhud. Kalau saya mau. Terus kenapa Nabi nggak minta gunung Uhud jadi emas? Karena Nabi tidak mau. Kenapa Nabi tidak mau? Kenapa Nabi milih miskin? Ibu bisa bayangkan gini, kalau Nabi kita ini Nabi Muhammad orang kaya, kemana-mana pakai pengawal, bajunya mewah-mewah. Kira-kira ngikutin sunnah Nabinya gampang atau susah? Nabi itu Ustaz kemana-mana pakai supra, perhiasan emas, kendaraannya mewah. Kita susah ngikutin sunnah Nabi. Kenapa Nabi pilih miskin? Supaya tidak ada alasan umat Muhammad untuk tidak mengikuti sunnah Nabi. Semiskin apa Bapak Ibu semua? Kalau kemudian masih susah ngikutin sunnah Nabi, mau kasih ukuran miskin mana? Silakan. Tidak ada orang yang lebih miskin dari Nabi. Rumahnya cuma panjang 5 meter, lebarnya 3 meter, tingginya 2,5 meter. Miskin Bu Nabi. Tidak punya perabotan mewah, tidak punya kulkas zaman Nabi Bu. Itulah pagi AC kan. Nabi itu hidup sederhana sekali Bu, Masya Allah. Sampai Nabi bingung Bu ketika
ketika Fatimah sama Ali nikah, Nabi bingung mau ditaruh di mana itu Fatimah sama Ali. Karena nggak mungkin satu rumah dengan Nabi, karena ada Ali sebagai bukan mahornya bagi istri Nabi yang tadi. Nggak mungkin satu rumah. Terus bagaimana Fatimah dengan Ali dia tinggal? Nabi bingung. Jadi di Fatimah rahimahumullah, seluruh rumah Nabi itu hadiah, bukan hasil kerja keras Nabi. Dalam arti bukan hasil pekerjaan Nabi. Itu hasil hadiah. Seorang sahabat namanya Haris bin Nawfal, itu orang Ansar yang ngasih hadiah rumah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap Nabi menikah, beliau ngasih rumah. Ini miskin. Kenapa kamu memilih miskin? Supaya tidak ada alasan umat Nabi Muhammad untuk tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semiskin apapun orang kita hari ini, pasti bisa ngikutin sunnah Nabi. Pasti. Pakaian pasti bisa ngikutin sunnah Nabi. Pakaian Nabi gak banyak bu, pakaian istri Nabi juga gak banyak. Lemarinya Aisyah itu isinya kosong bu. Kalau kita kan tiap hari ada bu seragamnya. Seragam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Alhamdulillah kita masih alhamdulillah. Kita aja masih minta nambah itu. Istri Nabi gak punya pakaian seragam itu. Ini boleh cek dari hadisnya ada ya Nabi pakai seragam. Hadirin Fatimah rahimahumullah, itu peristiwa yang ketiga. Karena Nabi tidak mau istri-istrinya minta tambahan resiko dapur, Nabi gelisah. Jadi kelihatan dari wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi Nabi bukan tidak bisa memberikan harta, Nabi bisa saja, tapi ini akan merusak tatanan nilai yang Nabi buat. Bahwa skema istri Nabi, skema Nabi memang harus miskin. Kalau ini kemudian Nabi kasih, jadi rusak nanti tatanan nilai ini. Nabi ada sedikit galau di situ. Sampai datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar, ada apa dengan Rasul? Ceritalah Nabi kepada Umar. Maka Umar langsung marah, termasuk Hafsah di dalamnya. Apalagi anak antum itu paling kencang. Akhirnya Umar mendatangi Hafsah dan ditampar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wajar dia ditampar karena anaknya sendiri. Sampai kata Umar radhiyallahu anhu, kata Umar awalnya adalah kata Umar, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Kata Umar bin Khattab, kalau Allah mau kalian akan diceraikan dan diganti dengan wanita yang lebih baik. Itu kalimat Umar awalnya. At-Tahrim ayat 5 akhirnya oleh Allah Azza wa Jalla itu digunakan sebagai kalimat di surat At-Tahrim ayat ke-5. Awalnya kalimat Umar itu. Makanya Umar dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di lisan Umar itu ada kebenaran. Jadi ucapan Umar itu ilhamnya itu kuat. Jadi kan kalau Umar kan bukan Nabi, jadi gak dapat wahyu. Yang dapat adalah ilham. Ilham buat Umar itu kuat sekali itu. Sampai kata Nabi, kalau ada kandidat Nabi sesudah saya, dan memang ada misalkan Nabi sesudah saya, maka kandidat yang paling besar kemungkinannya adalah Umar. Karena selalu hampir diakomodir oleh firman Allah Azza wa Jalla. Ini ketulusan Umar, kejujuran Umar, sampai ilhamnya kuat sekali. Maka ketika Umar bilang, kalau Allah mau kalian dicerai, kalian diganti dengan wanita yang lebih baik, sampai dijelaskan betapa ciri-cirinya kan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari mulai muslimat, mukminat, qanitat, taibat dan seterusnya. Itu disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan jadi kalimat Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-5. Hadirin Fatimah rahimahumullah, itu kesimpulan At-Tahrim ayat 1 sampai 5. 3 peristiwa, 1 Nabi minum madu, 2 Nabi memberikan rahasia kepada Hafsah, yang ketiga di sisi Nabi menuntut tambahan resiko dapur. Sebagai finishing touch-nya nih Bu. Bagaimana terus kita Ustaz, boleh nggak kemudian kita minta tambahan resiko dapur? Tolong sekali lagi lihat keadaan pasangan kita. Kalau memang memungkinkan silakan. Dan komunikasi dengan cara yang baik-baik. Kita buka prolog dulu, Pak, minyak sekarang mahal loh Pak. Ya. Itu harga-harga yang lain juga naik Pak. Mulai. Sedangkan masakan kita makin nambah lah, itu baru mulai silahkan. Tapi kalau ternyata tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Bersabar terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di dalamnya. Hadirin Fatimah rahimakumullah, tafsir ayat 6 dan 8. Ini sering dibaca oleh para asatidz 6 sampai 8, terutama ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya baca tafsir Ibnu Katsir dulu. Di situ dijelaskan makna qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Imam Ibnu Katsir, kalimatnya adalah adibu wa alimu. Didiklah dan ajarkanlah. Ada kalimat adab dan kalimat ngajar. Adibu dan alimu itu beda. Saya kasih breakdown itu agak sedikit lama. Hadirin ikhwati rahimakumullah, proses pendidikan itu ada 3 tahapan. Secara umum nih, proses pendidikan itu 3 tahapan. Pertama adalah ta'lim. Yang kedua tarbiyah, yang ketiga takdir. Pakai hamzah ya, adaba yu'ad, bukan dari adab. Kalau adab kan kesiksa. Artinya takdir, mendidik atau memberikan adab. Bedanya apa Ustaz? Antara ta'lim, tarbiyah dan takdir. Ini bedanya. Ta'lim itu membangun knowledge, membangun intelektual, membangun kecerdasan, mengisi informasi. Contohnya, saya tanya lagi ibu, kira-kira anak ibu semua nih hafal nggak rukun Islam? Anak SD nih hafal nggak rukun Islam? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, apa ya? Itu proses taklim namanya. Guru mengajarkan muridnya. Nah, apakah rukun Islam ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Itu proses taklim. Anak hafal, anak saving data, mengingat, anak menghafal, itu taklim namanya. Pertanyaan saya, anak hafal sholat adalah rukun Islam, otomatis bakal rajin sholat? Tidak. Anak hafal itu sholat itu rukun Islam, hukumnya wajib, bakal otomatis rajin sholat nggak Pak? Anak SD nggak usah disuruh. Anak sudah hafal itu, nggak usah disuruh-suruh lagi, bakal langsung rajin sholat nggak itu? Atau harus disuruh lagi? Jadi anak hafal belum tentu langsung lahir amal dulu. Ulang ya, anak hafal belum tentu langsung punya amal. Anak hafal sholat itu wajib, tapi belum tentu anak akan rajin sholat 5 waktu. Kenapa? Harus ada proses tarbiyah. Tarbiyah itu adalah bimbingan. Saya kasih contoh. Bagaimana cara bedakan bimbingan dengan sekedar ngajar? Anak lagi duduk, azan berkumandang, kata bapaknya, nak sholat. Kamu ke masjid sholat, kata bapaknya atau ibunya. Yang kedua, cara yang kedua. Tadi cara pertama tuh, bapaknya nyuruh, nak kamu ke masjid sholat. Yang kedua tuh, kata bapaknya, nak ayo sholat. Pakai baju pakai sarung. Ayo sholat, bapak tunggu di pintu, bapak tunggu di teras. Ayo sholat. Beda nggak? Beda. Yang pertama perintah, yang kedua, nah itu namanya tarbiyah bukan tarbiyah. Ibu nenteng, ibu tuntun, ibu bawa, itu namanya tarbiyah. Bimbingan, dikawal supaya anak ini rajin sholat. Kenapa kok nggak disuruh doang? Karena kalau sekedar disuruh, anak nanti punya omongan lagi tuh. Ya biasalah anak-anak kan balik. Bapak diem aja Pak. Iya nanti bapak juga ke WC. Tapi anak ngomong dulu. Tapi kalau nak ayah sholat, bapak tunggu di teras. Anak nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Apalagi sambil disoterin di sarungnya, di pecinya. Ayo pakai, kita berangkat sholat ini. Mumpung masih azan. Belum keburu komat, itu udah keburu komat repot kita. Nah itu namanya ngebimbing, binaan. Dan Nabi sering melakukan itu. Maka nanti dalam kaitan hadis, Nabi akan kita temukan beberapa kali itu gendong anak kecil ketika sholat. Jangan bayangkan Nabi gak punya kerjaan, bu, anak kecil mau digendong-gendong lagi sholat. Nabi sedang memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Karena anaknya sudah dewasa, tinggal cucunya. Makanya contohnya buku Mama.
putri dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suami Abil As. Itu digendong oleh Nabi ketika sholat. Nabi jadi imam sholat sambil gendong Umamah. Ada dalam hadis sebelum Umamah. Kalau Nabi ruku disimpan, Nabi sujud disimpan, Nabi berdiri digendong lagi. Dan itu sah. Imam sambil gendong anak sah. Yang nggak boleh itu imam sambil gendong istri. Bahaya itu. Nanti penistaan agama nanti masuk pasal itu. Kalau gendong anak boleh itu. Yang penting kan tetap tidak terganggu khusyuknya. Contoh yang lain itu, Nabi pernah sujud, Hasan Husain bercanda. Namanya anak-anak kan suka bercanda tuh. Ibu kalau lihat anak-anak gak suka bercanda tuh bukan anak-anak dulu. Nah kalau ada orang tua masih bercanda juga. Ada orang tua soal masih bercanda juga itu. Anak-anak tuh memang dunia main tuh. Jadi kalau anak main lagi sholat memang begitulah karakter anak. Jadi mau dimarahin kayak gimana juga tetap anak sukanya main. Jangan sampai gara-gara dimarahin anak malah jadi bosan atau nggak mau pergi ke masjid. Jadi bahaya itu. Silahkan tegur, tapi cara tegurnya bagus. Jangan sampai anak jadi mundur ke masjid. Hasan Husain ini dalam sejarah nih, masya Allah. Dalam hadis dijelaskan, Nabi sujudnya lama sujudnya. Sahabat nggak ada yang berani ngangkat kepala karena Nabi belum takbir. Semua sahabat sujud, nggak ada yang ngangkat kepalanya. Tapi ada satu sahabat yang iseng tuh. Kenapa saya bilang iseng? Ini kan lama banget ini kenapa? Beliau ngangkat kepalanya tuh. Sujud lagi. Nggak bilang tuh cuma sujud. Dalam hatinya beliau ternyata ada Hasan sama Husain lagi duduk di punggung Nabi sujud, Hasan Husain duduk di atasnya, diangkat kuda-kudaan dari itu. Ibu bisa bayangkan imam sholat, punggungnya didudukin sama cucunya Hasan dan Husain kan beda setahun doang. Sahabat tuh semua kagak ada yang berani ngangkat kepala, ngikut lama sujudnya Nabi. Walaupun sujudnya Nabi yang lama itu bukan karena bacaan panjang tuh, karena ada Hasan dan satu orang lihat, oh ada Hasan sujud lagi. Selesai sholat, ada sahabat tanya, Rasul kenapa kok tadi sujud lama banget? Ini lama banget tuh karena sampai sahabat aja ngangkat kepalanya, saking lamanya. Jadi jangan bayangkan cuma beberapa menit lama. Akhirnya kata Nabi, tadi di punggung saya ada Hasan dan Husain. Saya biarkan mereka puas di punggung saya. Ketika mereka sudah selesai itu, baru saya angkat kepala saya. Artinya beliau lepas dari sujudnya. Sampai nunggu cucunya betah bosan dulu di punggungnya Nabi. Kalau udah bosan, ini lihat Nabi. Tarbiyah Nabi sampai segitunya. Maka Hasan dan Husain tidak punya traumatik dengan masjid dan tidak punya traumatik dengan sholat. Karena Nabi tidak pernah marahin Hasan Husain gara-gara mengganggu Nabi sedang. Jangan buat anak trauma dengan sholat. Kalau mau negur silakan, tapi ada caranya, ada adabnya, ada aturan mainnya. Jangan sampai gara-gara semangat negur akhirnya anak jadi mutu sholat, menyisakan traumatik dalam pikiran anak itu panjang urusan itu. Nabi mau sampai dia, jadi Nabi jadi imam lagi, kan mengganggu yang lain gitu. Dia sampai Hasan Husain selesai, baru Nabi angkat Allahu Akbar. Kata sahabat, kenapa kok sujud lama betul? Ternyata ada Hasan dan Husain. Itu proses tarbiyah. Nabi aktifkan, Nabi ajak putra putrinya, cucu-cucunya untuk sholat. Ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi memastikan seluruh sahabat untuk sholat malam. Makanya Nabi punya aktivitas sepertiga malam yang akhir kadang-kadang jalan-jalan. Tentu Nabi sudah sholat tuh nih. Sepertiga malam yang akhir Nabi jalan-jalan, ngecek rumah-rumah sahabat. Lewat rumah Abu Bakar, sholatnya Abu Bakar suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Kata Nabi, kencengin suaranya wahai Abu Bakar. Abu Bakar kencengin suaranya. Nabi jalannya. Lewat rumah Umar, wah suaranya kenceng banget tuh. Sampai tetangganya denger deh. Kata Nabi, pelanin Umar, pelanin, kencengnya diri. Umar pelanin suaranya. Lewat rumah Ali sepi bu. Bisik-bisik nggak ada, kenceng nggak ada. Mana? Karena ini putranya sendiri ya.
Ya Fatimah kan katanya Nabi pengen masuk aja tanpa minta izin. Ternyata dilihat lagi tidur. Fatimah, Ali lagi tidur. Nabi duduk di atas ranjang di antara Fatimah dengan Ali. Kata Nabi, bangun, sholat apa sholat? Padahal udah nikah, masih digituin sama Nabi. Bangun. Kata Ali, ini jawaban Ali. Ali kan orangnya humble, bukan humble. Ali tuh orangnya tuh easy going gitu, pikirnya tuh praktis saja. Orangnya cerdas dan pikirnya itu sederhana, praktis saja. Kata Ali, Rasul, kalau Allah takdirkan bangun, kita bangun. Terus sholat. Kalau ditakdirkan bangun, kita tidur aja lah. Itu Ali loh, tapi ini jangan ditiru ya. Khusus Ali ini loh. Ibu tidak diceritakan. Nabi pun dengan Ali begitu, kata Nabi, orang ya kalau ngomong banyak banget alasannya gitu. Akhirnya Nabi pergi, tapi Ali langsung bangun, Ali langsung sholat. Dia jangan dianggap Ali langsung tidur lagi. Gitu. Ali tetap bangun, cuma ada kalimat itu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini tuh menggambarkan Nabi mengawal yang namanya proses pendidikan sholat. Ditanya, dibimbing. Yang ketiga yang terakhir namanya takdim. Kalau takdim itu hasil value. Hasil ibu taklim mengajarkan anak, hasil ibu tarbiyah membimbing anak, maka buahnya adalah punya adab. Anak ibu punya adab. Sambil dikasih tahu ada informasi tentang adab. Nah kalau sholat begini, nah kalau belajar begini, mau dikasih informasinya. Tapi ibu tarbiyah, ibu bimbing, ibu taklim, ibu bimbing, ibu taklim, anak akan punya adab. Penjelasan adab ini dari Naqib Al-Aqtas, seorang ulama dari Bogor tapi tinggalnya di Malaysia. Itu gurunya Pak Adian Husaini, gurunya Ustaz Hamid Zakasi gitu. Namanya Naqib Al-Aqtas. Kata beliau, adab itu adalah kesesuaian antara ucapan, perbuatan dengan lingkungan sekitar. Itu namanya adab. Saya ulangi, kesesuaian antara ucap, sikap dengan lingkungan sekitar. Contohnya, masjid. Ibu masuk masjid, ada adab masjid. Ada adab masjid. Ada. Kita datang ke rumah orang, ada adab bertamu. Kita masuk mana lagi? Tempat wisata, ada adabnya di tempat wisata. Dimanapun kita stay, kita tinggal itu ada adabnya. Kalau ucapan kita sesuai dan perbuatan kita sesuai dengan lingkungan sekitar, itu berarti punya adab. Contoh, kita datang ke tempat orang meninggal dunia, boleh ketawa ketiwi? Mati. Sian deh. Kan nggak boleh ngomong gitu. Ya, si ibu ditinggal. Nggak boleh. Tidak punya adab nantinya. Kalau datang ke tempat orang yang kena musibah, ya tunjukkan ekspresi sedihnya dengan ekspresi senangnya. Ketika orang bahagia, tampakkan wajah bahagia. Nah, itu namanya adab. Adab itu menyesuaikan ucapan, perbuatan dengan lingkungan sekitar. Maka anak tuh kalau diajarkan di tarbiyah masuk masjid dia punya adab. Tinggal di mana pun dia akan punya adab. Allah akan bersama. Hadirin Fatimah ini makmur, saya lanjutkan sebagai penutup ini. Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwa ketika orang kemudian tidak mampu memberikan pendidikan kepada keluarganya, maka ada peluang untuk masuk neraka. Ketika Allah pendidikan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dalam surat Thaha ayat berapa dulu? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, peluangnya kalau itu tidak terlaksana ada ancaman masuk neraka. Di situ dijelaskan di neraka itu ada malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat yang bengis dan kejam. Ini warning dari Allah, hati-hati ya, ajarin ya, kalau nggak diajarin neraka nih gitu. Allah. Selanjutnya di ayat ke-8-nya Allah Azza wa Jalla mengingatkan pentingnya taubatan nasuha. Kenapa Ustaz? Pendidikan, neraka, taubat. Sederhananya gini Bu, Allah nyuruh kita mendidik. Tidak semua orang sukses dalam pendidikannya dan terancam orang tersebut masuk neraka. Maka kalau ingin terhindar itu semua, boleh tobat.
Karena bisa jadi pendidikan kita nggak 100% bagus. Sangat mungkin gitu ya. Pendidikan yang kita berikan tidak 100% bagus. Maka mau tidak mau ada celah-celah kosong di situ. Maka Allah Azza wa Jalla tegaskan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatnya. Kalau memang terjadi kondisi yang tidak diharapkan dengan anak kita, keturunan kita, termasuk kitanya juga, taubatnya. Taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Ada penjelasan dari Nabi SAW. Taubatan nasuha itu adalah huwan nadam, penyesalan al-dzambi atas suatu dosa. Jadi orang yang taubatan nasuha berawal dari rasa menyesal. Itu cara orang untuk taubatan nasuha. Menyesal dulu, habis menyesal dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Habis istighfar, dia komitmen untuk tidak mengulangi dosanya lagi. Setelah dia komitmen tidak mengulangi dosanya lagi, dia akan mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Jadi menyesal, istighfar, berjanji tidak mengulangi, dan mengisinya dengan amal-amalan yang soleh. Itu taubatan nasuha. Jadi kalau ibu ingin disebut taubatan nasuha, nyesal dulu, istighfar, berjanji tidak mengulangi, setelah itu mengisi hari-hari dengan amal-amalan yang soleh. Itu namanya taubatan nasuha. Ustaz, kalau nggak begitu gimana? Ya berarti taubatnya belum nasuha. Allah. Keuntungan taubatan nasuha di ayat ke-8 ini dijelaskan sangat detail oleh Allah ya. Yang pertama, diampuni segala dosa. Kalimat Qur'annya yukaffiru ankum sayi'atikum. Diampuni segala dosa. Kemudian masuk surga, wa yudkhilakum jannah. Itu keuntungan taubatan nasuha. Diampuni oleh Allah, masuk surga. Yang ketiga, tidak akan dikecewakan oleh Allah. Ibu, kalau bapak meninggal dan punya modal taubatan nasuha, demi Allah tidak akan kecewa. Asal punya taubatan nasuha. Maka kita diajarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau sujud sebisa mungkin ingat 3 doa ya. Salah satunya taubatan qoblal maut. Tekan doa yang diajarkan. 3 doa. Husnul Khatimah, tetapnya hati, dan taubat sebelum Allah. Hadirin khotbah rahimakumullah. Kemudian Allah berikan cahaya yang memancar di depan dan di sebelah kanan. Bagi orang yang taubatan nasuha, diampuni dosanya, dimasukkan dalam surga, tidak akan kecewa, dan ada cahaya di depan dan di kanan. Sampai orang-orang yang taubatan nasuha ini punya doa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hadirin rahimakumullah, selebihnya saya ringkas ini. Tafsir ayat 9 sampai 10 itu berbicara tentang perintah Allah memerangi orang kafir. Yang tidak ditinggalkan. Yang kedua, perumpamaan orang kafir. Di antaranya istrinya para nabi. Yang pertama istrinya Nabi Nuh, yang kedua istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Keduanya berkhianat. Yang dimaksud berkhianat bukan selingkuh ya. Istri-istri Nabi tidak ada yang selingkuh. Karena itu menjadi ketentuan istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang berzina. Semuanya baik dalam konteks itu. Tapi kenapa disebut berkhianat dalam surat At-Tahrim? Pengkhianatan di sini menolak keimanan. Jadi mereka tidak beriman. Itu pengkhianatan. Bukan aktivitas maksiat yang tadi disebutkan. Jadi fokusnya pada menolak iman. Itu pengkhianatan dua istrinya Nabi Nuh dan juga Nabi Lut alaihissalam. Ayat 11 dan ayat 12 pembandingnya, kalau tadi ada 2 wanita masuk neraka, padahal berada di lingkungan yang sangat kondusif, berada di lingkungan yang sangat baik, berada di lingkungan yang seharusnya dia menjadi muslimah yang taat dan baik. Tapi ternyata lingkungan tidak menentukan kepribadian seseorang. Itu faktanya. Lingkungan baik tidak menentukan kepribadian dan kualitas iman seseorang. Itu faktanya. Padahal kurang apa? Suaminya Nabi, bukan orang lain. Suaminya Nabi, tapi tidak memberikan apa-apa sama sekali kepada 2 wanita yang tadi disebutkan. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam.
Perumpamaan yang kedua justru tampil di tengah kondisi masyarakat yang luar biasa rusak. Maryam itu lahir di tengah masyarakat Bani Israel yang sudah mulai hancur. Tapi Maryam tampil sebagai wanita yang solehah yang luar biasa. Apalagi Asiyah, istri dari Firaun, namanya Asiyah binti Muzahim. Ini lebih parah lagi. Lingkungannya lingkungan durjana semua. Firaun kan jelas musuhnya Nabi Musa alaihissalam, jelas posisinya sebagai orang yang sangat jahat. Istrinya Firaun baik. Saya tanya ini sebagai penutup. Istrinya Firaun yang bernama Asiyah dibunuh tidak oleh Firaun? Dibunuh tidak? Dibunuh tidak sama Firaun atau tetap jadi istrinya Firaun? Ini biar tidak salah paham tuh, karena masih beberapa cerita yang sering saya dengar, konon katanya ya tidak diapa-apain oleh Firaun. Informasinya apa? Tetap menikah nih, bersuamikan diri, dan melayani diri. Ternyata cerita itu tidak tepat. Silakan ibu buka dalam tafsir Ibnu Katsirnya surat At-Tahrim ayat 11 dan 12. Di situ dijelaskan istrinya Firaun ini setelah ketahuan dia beriman itu ditangkap, kemudian diikat dan dijemur. Kata Firaun kepada pengawalnya, bawa batu yang besar, tanya lagi dia, kalau jawabannya masih beriman kepada Tuhannya, lemparkan batu besar itu ke badannya. Tapi kalau dia menjawab Tuhannya adalah Firaun, berarti dia tetap sebagai istri saya. Singkat cerita, aku ditanya sama pengawal dan jawabannya masih Allah. Setelah mengucapkan kalimat Allah, kemudian tersenyum karena melihat rumah di surga. Jadi sebelum meninggal dia melihat balasan Allah nanti di surga. Beliau meninggal saat itu, maka batu ditempatkan ke badan beliau oleh pengawal. Tapi sudah meninggal beliau. Dia sudah meninggal itu baru dilempar pakai. Dan si pengawal yang lempar nggak tahu kalau dia sudah meninggal. Keimanan Asiyah yang sampai mereka menjawab. Jadi nggak lama lagi setelah Asiyah menyatakan keimanannya, tidak selang lama ketahuan langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Jadi bukan berarti Asiyah sabar dengan kedurjanaan Firaun, justru dibunuh oleh Firaun. Itu berdasarkan surat Ibnu Katsir dalam menjelaskan tafsir surat At-Tahrim ayat 11 dan 12. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, keislaman Asiyah ini ada sebabnya. Sebabnya dari mana? Firaun punya bendahara. Bendahara ini punya istri. Kita sering sebut dengan Masitoh ya. Padahal namanya bukan Masitoh. Masitoh itu adalah tukang sisir. Karena bahasa Arabnya sisir adalah Mistoh. Orangnya disebut Masitoh. Kita pakai itu nama dari jadi nama ibu-ibu kita nih. Anak perempuan jadi Siti Masitoh. Sebetulnya Masitoh itu tukang sisir, bukan nama, dia tukang. Nama predikat kayak dokter, perawat. Itu nama Masitoh sebetulnya. Tapi ya sudah, kalau udah punya nama Masitoh nggak usah dirubah. Panggil, repot lagi. Jadi bendahara Firaun ini istrinya sedang sisirin anaknya Firaun. Ketika sisir ini terjatuh, kemudian kata Masitoh ini, kata yang sisir ini, atas nama Allah yang menolak seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian anaknya Firaun nanya, adakah Tuhan yang lain selain Bapakku? Gitu. Maka kata yang disirin ini, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan Bapakmu itu Allah. Jadi nggak ada Tuhan yang namanya Firaun. Maka beliau ditangkap oleh Firaun, kemudian diikat, kemudian diberikan ujian oleh Firaun. Kata Firaun, mau tetap menyatakan Allah sebagai Tuhan atau aku sebagai Tuhan? Kata Firaun. Kata perempuan ini, istri bendahara Firaun, tetap Allah sebagai Tuhan. Bukan Firaun, tapi Allah sebagai Tuhan. Diambil anak pertama, Bu. Kalau gitu saya sembelih anak pertama kamu di hadapan ibu-ibu. Anaknya disembelih, mereka mewah. Ketika ruh anak ini keluar, ruh ini menyampaikan pesan kepada ibunya. Wahai ibunda, Allah telah menyediakan pahala yang besar bagimu. Istiqomah. Hilang ke guru. Kemudian ditanya lagi oleh Firaun, gimana? Mau nggak masih tetap beriman kepada Tuhanmu atau kepadaku? Masih beriman kepada Allah. Panggil anak kedua, disembelih lagi. Dan ruh yang anak kedua pun sama, menyampaikan pesan kepada ibunya. Nah, ketika ruh yang kedua ini menyampaikan pesan kepada ibunya,
Asia dengar, gak tahu bagaimana Allah takdirkan Asia mendengar ucapan anak kedua yang disebut bahwa ibunya mendapatkan pahala di sisi Allah. Sejak saat itu Asia masuk Islam. Itu menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Allah. Baik hadirin Fatimah rahimakumullah, itu ibadah dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai 12. Tentu banyak hikmah, banyak pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan pribadi-pribadi kita seperti dua wanita yang terakhir disebutkan dalam surat At-Tahrim. Kalau bukan Maryam, ya Asia binti Muzahim. Sampai kata Nabi, ada wanita-wanita penghulu surga yang tidak akan bisa dijangkau oleh siapapun. Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Rasulillah, Maryam binti Imran, dan Asia binti Muzahim. 4 wanita ini wanita penghulu surga. Allah. Baik, jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fiik atas setiap ilmu yang Ustaz sampaikan untuk kami. Semoga menambah bekal kami dalam taat kepada Allah dan berbakti kepada suami dan keluarga. Dari pemaparan Ustaz dapat disampaikan bahwa kita harus bisa menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Dan kalau memang kita melakukan kesalahan, kita harus bertaubat nasuha agar dapat memasuki surga yang telah Allah janjikan. Selanjutnya kami mohon Ustaz berkenan untuk menyampaikan doa dan muhasabah untuk kami semua. Untuk itu, kepada ibu-ibu, kita sejenak masukkan hati kita tundukkan kepala kita, Ustaz akan membawakan doa dan muhasabah kepada yang Hadirin Fatimah rahimakumullah, saya bantu pimpin doa. Mudah-mudahan hari ini Allah mendengar doa kita, mendengar doa kita, dan tentunya harapannya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba yang terbaik di dunia akhirat. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rahman ya Rahim, sore hari ini kami bersungguh di hadapan-Mu ya Allah, memohon keridhaan-Mu ya Allah, memohon kasih sayang-Mu ya Rahman, memohon anugerah dari-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa taat dengan aturan dan tuntunan. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mendengar kalam-kalam-Mu dan sunnah-sunnah-Mu. Jadikanlah kami ya Rabb sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa istiqomah meniti jalan kebenaran dengan berbagai macam profesi yang kami punya. Profesi sebagai seorang istri yang komitmen dengan kebenaran. Profesi sebagai seorang anak yang komitmen dengan kebenaran. Profesi sebagai seorang nenek yang komitmen dengan kebenaran. Profesi sebagai seorang cucu yang juga komitmen dengan kebenaran. Ya Allah, jadikanlah gerak langkah kami, ucap sikap kami senantiasa berada dalam kebenaran, apapun dimanapun kami berada. Ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebahagiaan.
yang ada sekalipun duka dan lara tetap bahagia karena ada dalam keberkahan darimu. Ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang bisa menjadi contoh bagi orang lain, contoh dalam ketaatan, contoh dalam keharmonisan, contoh di dalam kebaikan, contoh dalam semangat mengamalkan kebenaran. Ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang betul-betul mendapatkan keberkahan darimu, bukan istidraj darimu, bukan dukun darimu. Ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada keluarga kami kebahagiaan fid dunya wal akhirah, keberkahan fid dunya wal akhirah, dan anugerahkan kepada keluarga kami ya keselamatan fid dunya wal akhirah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan pasangan kami pasangan yang mampu membawa kami menuju surga, pasangan yang senantiasa berpartner, senantiasa bermitra dengan kami dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kebenaran. Andai kami jauh dari kebenaran, jadikan pasangan kami sebagai pengingatnya ya Allah. Ketika pasangan kami jauh dari kebenaran, buatlah dia menerima masukan kami, buatlah dia menerima nasihat kami. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami pasangan yang harmonis, pasangan yang diberkahi, pasangan yang abadi, tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat nanti. Ya Rahman ya Rahim, jadikan putra putri kami menjadi anak yang saleh dan salehah. Anugerahkan kepada mereka ilmu tentang agama ya Rahman. Apapun profesi mereka, apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, jangan sampai mereka hilang dari nilai-nilai agama Islam. Ya Rahman ya Rahim, bimbing mereka ya Allah. Tangan kami terbatas, jangkauan kami terbatas, pengetahuan kami terbatas. Kami berikan ini amanah kepada-Mu kembali ya Allah. Bimbing mereka, arahkan mereka kepada ketaatan dan kebaikan. Ya Rabb ya Rahman ya Rahim, jadikanlah putra putri kami sebagai penyejuk mata, sebagai pelipur lara. Jadikanlah mereka menjadi investasi kami di yaumil akhir nanti, investasi jangka panjang ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah apapun cita-cita mereka mudah terkabul, apapun yang mereka inginkan, apapun yang jadi harapan mereka, selama ada dalam ketaatan, selama ada dalam kebenaran, berikan kepada mereka pengabulan doanya ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah lingkungan masyarakat kami sebagai lingkungan yang harmonis, baldatun thayyibatun mautun kufur, lingkungan yang senantiasa tergerak dalam kebaikan, lingkungan yang senantiasa tergerak dalam ketaatan, lingkungan yang sangat anti dengan kemaksiatan, lingkungan yang sangat jengah dengan kemaksiatan. Ya Rabb ya Rahman ya Rahim, jadikan lingkungan yang Islami sebagaimana lingkungan para sahabat dahulu, sebagaimana lingkungannya di sekitar Nabi SAW, lingkungan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberkahan. Ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepada-Mu ya Allah, di saat kami berpuasa, janji Muhammad SAW Rasulmu, orang yang berdoa saat mereka sedang berpuasa pasti diijabahnya. Ya Rabb, kami yakin akan ucapan Nabi kami yakin akan janji-Mu yang benar, kami yakin doa-doa kami hari ini Engkau ijabah. Ya Rahman ya Rahim, dengarkan suara hati kami, dengarkan doa-doa kami, dengarkan harapan-harapan kami ya Rahman ya Rahim. Kabulkan doa kami ya Rabb, kabulkan harapan-harapan kami ya Rahman, kabulkan seluruh cita-cita kami ya Rabb. Apapun yang tersampaikan oleh lisan kami yang terbatas, kabulkan ya Rahman. Apapun yang terlintas dalam hati kami, kabulkan ya Rabb. Apapun yang kami fikirkan selalu dalam kebaikan, kabulkan ya Rabb. Engkau berjanji, uji da'wat da'i idza da'an. Engkau tegaskan, Engkau akan kabulkan doa-doa siapapun yang berdoa. Engkau pun perintahkan kami hamba-hamba-Mu, ud'uuni astajib lakum. Kini kami bersimpuh berdoa di hadapan-Mu ya Allah. Kami minta Engkau kabulkan janji-Mu, kabulkan doa-doa kami, kabulkan harapan-harapan kami. Ya Rahman ya Rahim, entah berapa dosa yang sudah
kami, doa-doa kami terhalang oleh dosa-dosa kami. Ya ampuni kekhilafan kami, ampuni dosa-dosa kami. Jika gara-gara dosa ini doa kami terhambat, jika gara-gara dosa ini doa kami terputus, jika gara-gara dosa ini doa kami tidak terijabah, ampuni dosa ini ya Rabbi ighfir lana ya Rahman, Rabbi ighfir lana ya Ghaffar, Rabbi ighfir lana, ampuni kami ya Rabb, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa lisan kami yang kadang menyakiti perasaan orang lain, ampuni perbuatan kami yang kadang menyinggung perasaan orang lain. Ya Rahman ya Rahim, ampuni segala kelalaian kami dalam mengerjakan ketaatan kepada-Mu. Ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan khilaf kami, biarkan kami kembali ke hariban tanpa membuat dosa sedikit pun. Ya Rahman ya Rahim, izinkan kami kembali ke hariban-Mu tanpa membawa dosa sedikit pun. Ya Rahman ya Rahim, izinkan kami kembali ke hariban-Mu tanpa membawa dosa sedikit pun. Ya Rahman ya Rahim, izinkan kami kembali ke hariban tanpa membawa dosa sedikit pun. Ya Rahman, izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kami mendapatkan keringanan dalam sakaratul maut. Izinkan kami menjadi hamba-Mu yang terbaik di dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ilmu yang kami memberi kami dengan bermuhasabah. Semoga Allah kabul doa-doa kita semua di sore hari ini. Kepada Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan tempat dan bergabung dengan Bapak-Bapak bersama Ustaz. Ibu, masih ada waktu. Kayaknya masih ada 12 menit ya. Kita akan kasih lagi. Ada apa?